gimana Ci kalau misalnya kita tidak didukung gitu ya? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, apapun keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Kedua, apapun keputusan yang kalian ambil itu kalian harus ambil dengan sadar. Sehingga ketiga, kalian tahu bahwa konsekuensinya kalian tidak boleh lari dan kalian tidak boleh protes. Anak-anak muda sekarang itu kayak pokoknya mengambil kutub ekstrim gitu ya. Pokoknya ini mimpi gua nggak mau ngerjain apa yang lu mau. Tapi kalau ternyata dengan lu mengambil pilihan lu ada yang terkorbankan, ada kehidupan yang menjadi tidak bisa dijalankan dengan baik karena pilihan lu, coba lu pertanyakan lagi apakah lu bijaksana. Hai, welcome back semuanya, welcome back to Kuru Podcast. Jadi, minggu lalu itu Civivi menanyakan satu pertanyaan yang pada saat itu gue gak tahu gimana cara jawabnya. Jadi gue berjanji dengan Civivi pertanyaan itu akan gue jawab di episode selanjutnya, yaitu episode hari ini. Nah, kalau misalnya kalian ingat, Civivi itu minggu lalu bertanya mengenai kalau misalnya ntar gue udah di usia di 50-an, mendingan gue itu tidak punya teman atau tidak punya pasangan. Bener gak Ci itu pertanyaan lo? And the answer is? Sebelum gue jawab, pertanyaannya, kenapa lo menanyakan pertanyaan itu? Karena menurutku kita tidak pernah benar-benar memikirkan cukup jauh ke depan untuk kemudian menata apa yang harus kita lakukan sekarang. Oke, maksudnya gimana tuh? Berarti apakah kita harus berpikir jauh dulu? Kita harus clear dulu dengan goals kita, baru kita bisa menyusun batu loncatan untuk mencapai goals itu. Apakah seperti itu? Itu juga. Di satu sisi juga kadang-kadang gini ya Hari, kadang-kadang kita tuh tidak pernah benar-benar mempertanyakan kenapa sih kita menikah, kenapa sih kita tuh berkomunitas, kenapa sih kita tuh setelah bekerja kita tetap harus punya ya misalnya kegiatan di komunitas-komunitas lain atau olahraga atau apa, atau keagamaan atau apa, itu tuh sebetulnya kenapa. Kita tuh tidak pernah benar-benar mempertanyakan kenapa, ask why, kita tuh jarang banget. Sehingga kita cuma menjalani itu ya karena orang lain menjalani itu kita copy paste, atau misalnya orang tua kita bilang kamu harus nikah gitu ya. Tapi kita tidak pernah benar-benar mempertanyakan sebetulnya apakah itu yang aku inginkan, kalau aku inginkan kenapa aku menginginkan itu, dan kemudian apa yang harus aku lakukan untuk bisa mencapai keinginan itu bisa terwujud. Sebetulnya itu sih. Kalau misalnya begitu Ci, emang dalam hidup itu seseorang harus punya tujuan yang jelas ya? Maksudnya kayak tadi lu bilang kita harus punya bayangan yang jelas supaya kita bisa menata kehidupan sekarang. Berarti untuk menjalani kehidupan yang baik, seharusnya, idealnya orang itu harus punya tujuan yang jelas. Apakah seperti itu? Idealnya begitu, tapi dalam prakteknya itu tidak seperti apa yang dibayangkan atau apa yang dijelaskan biasanya. Jadi misalnya gini, ketika kalian sekolah, tujuannya adalah lulus. Sehingga kalian melakukan apa yang harus dilakukan untuk lulus, benar kan? Benar. Ketika kalian naik step ke kuliah gitu ya, kuliah tujuan kalian apa? Apakah sekedar lulus? Kan enggak toh. Sebenarnya tujuan kuliah itu kan gerbang menuju kehidupan yang kalian bayangkan atau kalian mau. Lulus itu adalah tiket masuknya aja gitu. Tapi kan kalian harus tahu kalian mau kemana dulu supaya gerbangnya jangan salah, jangan sampai kalian beli tiket yang salah. Bener dong. Nah, sehingga ketika kalian kuliah itu kan maka tidak cukup hanya sekedar kuliah. Makanya kalian bisa magang, bisa kan sekarang apalagi kampus Merdeka ya. Kayak kalian benar-benar coba dulu magang di sana di sini sehingga kalian benar-benar tahu bahwa oh tiket yang gue beli itu tepat. Benar banget. Jadi kalau misalnya ditanya apakah idealnya tuh punya tujuan dulu, itu akan bagus karena kalian itu akan menuntun kalian menuju nggak kemana-mana, arahnya tuh terarah gitu. Tapi tujuan itu kalian harus ingat bahwa itu evolve ya. Jadi misalnya kadang-kadang tuh gini, ketika kalian lulus kuliah atau masuk ke dunia kerja itu kan lost banget karena di dunia kerja itu kalian yang menentukan sendiri kalian maunya apa. Menurutku tujuan hidup itu adalah apa yang aku yakini aku mau capai dulu sekarang untuk kemudian membuat hidupku terorganisir Hari. Tapi nanti dalam perjalanan ke sana tujuanku itu tuh bisa berevolusi atau berkembang atau berubah. Oke, pertanyaannya untuk menentukan tujuan hidup seseorang itu sebenarnya baiknya datang dari diri sendiri atau datang dari pengaruh orang lain? Nah, ini gini. Kalau orang dengar pertanyaan gitu, pasti akan langsung jawab dari diri sendiri. Iya dong, gampang. Tapi menurutku, ketika aku belajar filsafat di komunikasi itu, dosenku tuh menanamkan bahwa sebetulnya dirimu itu tuh apa? Diri yourself itu tuh siapa emang? Nah, kemudian di diskursus itu dia kemudian mendiskusikan bahwa sebetulnya apa arti freedom? Apa arti memilih menjadi diri sendiri gitu? Nah, kadang-kadang soalnya kita terlalu sempit pemikirannya bahwa ini yang gue mau gitu. Apa yang lo mau itu pasti gak berpengaruh ke gue.
atau sebaliknya juga. Lu gua gitu. Itu pemikiran yang menurutku belum dewasa. Karena apapun yang kita mau itu pasti ada hubungannya dengan diri kita dan orang lain. Itu tidak bisa dipotong, nggak bisa dipisahkan secara ekstrim gitu. Kalau misalnya ditanya kayak, berarti sebenarnya tujuan itu tuh baiknya dari diri kita sendiri atau dari orang lain? Itu bukan pilihan, itu proses. Jadi dari diri kalian dulu untuk kemudian berkontribusi untuk orang lain. Maksud gue dari orang lain itu misalnya seperti ini. Biasanya ya, apalagi di keluarga Asia ya, ini sangat lumrah banget, sangat biasa banget untuk misalnya anaknya tuh meneruskan bisnis orang tuanya. Tapi kan tiap individu yang berkembang sekarang, Asian value. Iya, Asian parents dan orang-orang pada sekarang, Gen Z dan sebagainya, mereka itu mengkampanyekan bahwasanya mereka itu punya freedom of choice juga loh. Mereka itu punya kebebasan untuk memilih menjalani hidupnya sendiri. Tidak harus selalu mengikuti perkataan orang tua dan mencoba untuk mencari passionnya sendiri. Gimana dong kalau gitu? Yang Hari mau pertanyakan gimana? Ini nih gimana? Apakah itu benar salah? Apakah prosesnya? Atau apa? Prosesnya dulu deh. Kan tadi dalam menentukan tujuan atau purpose hidup itu kan lo bilang itu mulai dari diri sendiri dulu baru ke orang lain. Berarti kalau misalnya mengikuti pernyataan lo tadi, Gen Z atau anak sekarang itu mengikuti keinginan dia sendiri dulu sebelum dia mendengarkan suggestion dari orang tuanya. Misalnya ada orang yang pengen jadi penyanyi, sedangkan orang tuanya itu punya bisnis ternak lele nih misalnya, ternak lele. Berarti kalau misalnya mengikuti pernyataan lo, orang itu harus menjalani kehidupannya itu sebagai seorang penyanyi dulu, baru kembali ke orang tuanya, membantu orang tuanya. Tapi dalam proses itu bakal banyak perselisihan kan. Orang tua pasti nggak setuju anaknya untuk jadi penyanyi, terus anaknya rebel karena tidak mau meneruskan bisnis orang tua. Nah, gimana dong untuk mencari solusi dari masalah itu? Karena menurut gue ya, itu masalah yang banyak dihadapi banyak orang. Karena kadang orang itu terhambat untuk ingin mencapai apa yang diinginkan itu karena ada orang tua yang harus dikorbankan gitu. Kalau misalnya dia harus memilih apa yang dia mau. Oke, sebetulnya tadi dengan contohnya Hari, setelah kalian jadi penyanyi, kalau kalian masih mau balik menjadi ternak lele nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata dari penyanyi itu kalian sudah bisa menghidupi keluarga kalian dengan tidak harus melanjutkan bisnisnya, ya itu kan berarti kan juga kamu purpose untuk diri sendiri dulu baru untuk kemudian orang lain, itu kan bisa juga gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau apa yang kita mau itu tidak didukung oleh orang-orang yang penting buat kita. Benar. Padahal kita membutuhkan sekali dukungan mereka untuk menjalin kehidupan yang berat ini gitu kan. Iya, itu sederhananya seperti itu. Iya, benar-benar. Iya kan? Pada saat aku ngajar jadi aku pikir ya Hari, itu tuh hanya masalah orang-orang yang sudah di kota-kota besar lah aku pikir. Karena di saat banyak pilihan itu, ya pilihan tuh sudah banyak gitu ya. Tapi pada saat aku waktu itu ngajar ke desa-desa ya, ternyata itu juga terjadi di mereka. Karena seiring dengan perjalanan teknologi, mereka bisa lihat bahwa you can be whatever you want if you want to put the work gitu. Nah, tapi karena orang tuanya itu merasa bahwa itu nggak ada uangnya, what it promise for your life itu kan nggak ada jaminannya gitu kan. Sehingga mereka juga disuruh jadi petani, baik lagi, atau misalnya ngelanjutin ternak kerbau, gitu ya, kayak gitu. Ya maksudnya simple yang jelas gitu loh. Ini barangnya, ini uangnya, kayak gitu. Kok jelas gitu. Nyanyi tuh uangnya dari mana, kayak gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Apakah itu hanya karena perbedaan zaman aja atau memang sebatas orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya atau gimana? Atau kekurangan informasi bahkan? Bagus sih. Kenapa itu terjadi ya? Basicnya memang karena pengetahuan yang berbeda. Kayak karena kita suka nyanyi, kita akan mencari tahu orang-orang kayak apa sih yang hidup dari menyanyi gitu. Sehingga pengetahuan kita banyak. Benar. Tapi kita tidak pernah mentransfer knowledge itu ke orang tua. Sedangkan orang tua sudah sibuk menjalankan kehidupannya dan mereka merasa bahwa ini yang gue jalankan untuk kebaikan lo gitu. Sehingga ketika kita tidak melakukan apa yang mereka yakini baik untuk kita, mereka patah kayak gimana? Yang gue tahu cuma ini gitu. Nah, sedangkan kita pengetahuannya beda banget gitu. Sehingga sebetulnya dibutuhkan transfer knowledge yang sangat besar. Pada saat aku ngajar di SMA aku bilang bahwa yang dibutuhkan itu adalah kemauan untuk kalian sebagai orang yang lebih muda dan lebih punya energi, kalian mendekatkan knowledge yang kalian punya dengan apa yang orang tua kalian punya. Karena mereka yang punya kapitalnya dan mereka yang bisa support kalian gitu. Karena kalian masih ada di posisi yang masih powerless gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau misalnya gimana sih kalau misalnya kita tidak didukung gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, apapun keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Kedua, apapun keputusan yang kalian ambil itu kalian harus ambil dengan sadar. Sehingga ketiga,
Kalian tahu bahwa konsekuensinya kalian tidak boleh lari dan kalian tidak boleh protes. Dan harus bertanggung jawab. Yes, karena kita tidak ada di zaman perang. Kalian tidak ditembak mati ketika kalian ya kan, kalau kalian bilang aku terpaksa gitu ya. Well, meskipun kalian merasa terpaksa, itu juga sebuah pilihan gitu. Kalian memilih untuk kemudian oke, gue tunduk pada paksaan ini. Karena kalau misalnya dibilang gue terpaksa ngelakuin ini, kalau gue tanya lagi ya Hari, jawabannya emang kalau kamu gak ngelakuin itu akibatnya apa? Ya orang tua gue gak happy gitu kan. Ya tapi kan sebetulnya kalian memilih untuk ya udah prioritas gue adalah orang tua gue happy. So kalian harus menerima bahwa oke, ya udah prioritas gue adalah orang tua gue happy. Jadi kalau memang ternyata itu tidak membuat kalian happy, that's your choice. Tapi kalau kemudian lu memutuskan untuk memperjuangkan kebahagiaan lu, ya lu harus tahu bahwa konsekuensinya adalah tentu saja orang tua lu tidak akan sebahagia kalau lu nurutin apapun yang mereka mau. Nah tapi menurutku juga, kan tadi kan kutub ekstrimnya ya. Mereka happy, gue gak happy, gue happy, mereka gak happy. Itulah kenapa semakin dewasa, gue tuh merasa kayaknya tuh gak harus lose game gitu loh. Karena gue juga tidak tahu bahwa bagaimana prospek menjalankan pekerjaan yang gue jalankan sekarang tuh kedepannya gimana. Karena masih banyak ambiguitas gitu ya. Kenapa kok tidak kita jalankan dulu prosesnya sembari menjalankan apa yang harus dijalankan. Kalau prinsip gue tuh mengadopsi kata-kata Oprah Winfrey. Apa tuh? Dia bilang, lakukan apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan apa yang kamu mau lakukan. Oh, jadi kita harus bertanggung jawab dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebelum kita memilih untuk apa yang ingin kita lakukan. Karena sebetulnya kalau kalian memilih apapun dan kalian menunjukkan bahwa kalian bertanggung jawab di situ pada apapun yang ada di pundak kalian memang menjadi tanggung jawab kalian. Orang tua juga tidak akan sebetulnya sengereok itu sih. Iya, berarti ibaratkan kayak misalnya seorang kepala keluarga yang punya cita-cita menjadi seorang penyanyi. Dia kan punya tanggungan tuh, punya tanggungan istri, harus menghidupi istri, anak-anaknya, keluarganya, dan keluarga istrinya. Dia kan harus bertanggung jawab atas mereka tuh. Dia harus bisa bertanggung jawab atas mereka dulu sebelum dia mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang penyanyi. Semacam itu Hari. Jadi bisa dikawinkan. Ini cerita real ya. Aku baru tahu dari temanku. Apa tuh? Jadi dia punya teman juga. Dulu itu mereka, ya ampun itu tua banget ya. Warnet, tau gak sih? Oke. Ya, Kan bagi yang nggak tahu, warnet tuh warung internet. Mungkin sekarang kayak ini ya. Kalau kalian lihat di film-film drama Korea tuh kan ada kayak game PC center Bang. tempat orang. Iya, game center. Nah gitu-gitu. Nah dulu tuh itu tuh namanya warnet. Iya. Nah itu dia tuh dulu juga bareng. Nah tapi temennya ini tuh suka nyanyi katanya, suka bikin lagu. Oke. Nah tapi kan karena dia suka bikin lagu, jadi kalau kerja tuh kan ya sekenanya gitu. Iya. Nah akhirnya karena dia tahu bahwa dia nggak bisa mengabdi pada satu perusahaan dan berkomitmen terlalu besar gitu ya, dia akhirnya memenuhi kebutuhan yang apa yang harus dilakukan adalah dengan menjadi sopir ojek online. Oke. Jadi waktunya kan bisa diatur. Nah seiring berjalannya waktu, kan ojek online kan juga udah bertahun-tahun ya, udah lama ya, lebih dari 5 tahun kan. Nah kamu tahu sekarang dia cukup terkenal, temanku ini. Jadi penyanyi cukup terkenal. Iya, penyanyi dangdut. Kira-kira gue tahu nggak? Oh, jangan-jangan suaminya Saipul Jamil. Sorry, bercanda. Enggak, bukan. Udah bukan, jelas itu kalau yang tadi sebutin bukan. Tapi ini cukup terkenal di wilayahnya gitu. Dan dia bisa berkarir dari situ. Dia bisa makan, dia punya penghidupan yang bagus lah sekarang dari situ. Tapi it takes years gitu loh. Mungkin sekitar 5-7 tahun gitu. Nah jadinya ya itu, tapi kan selama 5 tahun dia masih berjalan di 2 kaki ya. Jadi dia melakukan apa yang harus dilakukan sebelum dia menjalankan apa yang dia mau. Kembali lagi ke pertanyaan Hari yang tadi di awal. Gimana kalau anak-anak muda sekarang itu kayak pokoknya mengambil kutub ekstrim gitu ya. Pokoknya ini mimpi gue gak mau ngerjain apa yang lu mau. Pertanyaan gue akan, apakah dengan mengerjakan yang lu mau, lu bisa survive? Kalau lu bisa survive, fine. Dan kalau misalnya dengan lu mengerjakan apa yang lu mau, orang yang lu sayang atau orang yang berjasa dalam kehidupan lu saat lu bertumbuh, itu juga hidupnya masih fine. Kalau fine, silahkan jalan. Kalau memang masalahnya tuh hanya ada di like, dislike, ngerti gak sih? Kayak gue gak suka lu ngerjain itu, agak ada di ego masing-masing, silahkan. Berarti keduanya harus responsibel pada pilihannya masing-masing. Tapi kalau ternyata dengan lu mengambil pilihan lu ada yang terkorbankan, ada kehidupan yang menjadi tidak bisa dijalankan dengan baik karena pilihan lu, coba lu pertanyakan lagi apakah lu bijaksana, apakah lu masih bisa mengambil irisannya dulu dengan lu mengerjakan bertanggung jawab dulu untuk memenuhi kewajiban lu sebagai manusia yang sudah dirawat dan dibesarkan oleh orang
oleh manusia lain gitu ya, silahkan lu ambil dulu tanggung jawabnya untuk berterima kasih pada jasa mereka dalam hidup lo, sambil lu menjalankan apa yang lu mau gitu. Menurutku dengan kita menjadi manusia yang responsibel terhadap semua yang sudah ditanamkan ke kita, menurut gua alam semesta akan memberikan ganjaran yang lebih besar gitu. Karena tidak semua orang mau dan mampu mengambil kapabilitas seperti itu. Yang paling gampang adalah ya udah pokoknya lu egois ngerjain apa yang lu mau, biarkan mereka kehidupannya kayak apa, lu nggak peduli. Itu gampang. Tapi menurut gue tidak bijaksana. Berarti dalam menjalankan kehidupan seharusnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dulu dengan baggage kita masing-masing. Baggage itu kayak tanggung jawab kita lah, tanggung jawab kita masing-masing terlebih dahulu sebelum kita memperjuangkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi kita harus tahu balance-nya, prioritasnya, dan tanggung jawabnya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa anak-anak sekarang ya itu kebanyakan mengambil resiko di mana dia ingin mengejar sesuatu yang dia inginkan itu, tapi mereka itu terlalu ekstrim. Misalnya nih, mereka itu berpikir bahwasanya menjadi pebisnis adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi mereka mengabaikan semua perkataan orang lain tentang lebih baik lo harus punya pengalaman dulu, jangan langsung berbisnis tanpa punya modal pengalaman atau itu, tapi mereka langsung mengambil kutub ekstrim. Apakah ada masalah anak-anak zaman sekarang itu dalam memilih tujuan hidup mereka? I would love to say yes, tapi masalahnya adalah jawabannya ada di pertanyaan yang diajukan oleh Hari gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka masih muda, Hari. Emang nggak boleh ya kita bermimpi atau punya tujuan yang sangat sangat tidak mungkin untuk dicapai gitu. Kan ada pernyataan sky is the limit. Betul, justru itu. Karena mau generasi manapun yang kalian baca sejarahnya, mau kalian tuh mundur ke generasi, aku baca buku sejarah berapa ratus tahun belakang pun gitu, pengubah kehidupan itu selalu anak muda. Karena orang yang sudah tua, pertama kebanyakan distraksi, kedua kebanyakan baggage, ketiga tidak punya tenaga, dan tidak punya waktu lagi gitu. Dan yang paling kehilangan semakin kita bertambah itu adalah idealisme. Pertanyaan Hari kan kenapa kok anak-anak muda sekarang itu ngambil kutub ekstrim? Pertama itu privilege mereka, Hari. Being young is a privilege. Ya gue nggak merasa se-young itu lagi ya. Jadi gue masih muda tapi gue nggak merasa gue setuju sih, gitu. tapi gue setuju. Being young is a privilege pertama. Kedua, kemampuan kalian untuk mengambil resiko itu sangat besar karena konsekuensinya sangat kecil. Karena kalian bisa, ngerti gak sih, kayak kecil banget gitu dibandingkan ketika kalian mengambil itu di usia 50 tahun. Dan ketiga, energi kalian, resource yang kalian punya terbanyak adalah energi dan waktu, karena modal belum punya. Karena makanya kalau orang tambah tua mereka main pakai modal karena waktunya dan tenaganya udah kurang tuh. Tapi kalau kalian masih muda, tenaga dan waktu kalian itu adalah resource terbaik yang kalian punya. Itulah kenapa mereka akan menghabiskan sebanyak mungkin waktu dan sebanyak mungkin tenaga yang mereka bisa lakukan atau habiskan untuk mengejar apa yang mereka mau gitu. Nah, karena mereka punya banyak resource itu, akhirnya mereka bergeser ke kutub ekstrim, Hari. Karena untuk orang-orang yang lain gak punya waktu dan tenaga sebanyak itu ya, generasi yang udah mulai 30-an gitu kan, kayak waktunya kan terbatas sehingga bermainnya di zona-zona yang mungkin disebut aman. Tapi karena energi dan waktu mereka tuh ekstrim banget banyaknya, sehingga akhirnya mereka mencapai ke kutub situ. Geser terus sampai sana. Nah, itulah yang kemudian membuat anak muda biasanya berantem sama orang tuanya, karena kan orang tuanya kan khawatir, mungkin juga punya pengetahuan yang lebih banyak, pengalaman yang lebih banyak gitu kan, sehingga kemudian anak-anak yang muda akan merasa kayak itu kan ketakutan kalian aja, kan aku belum tentu kayak gitu dan segala macamnya. Itu terjadi di semua generasi. Hanya saja sekarang mungkin ada sosial media sehingga kita mendengar cerita itu lebih keras. Kalau dulu mungkin kita dengar dari tangga kita aja gitu, sebenarnya sama-sama aja. Nah kemudian kalau misalnya dibilang itu tuh gimana gitu, apakah itu tuh salah, apakah kemudian apa yang harus dilakukan? Aku nggak bakal bilang itu salah ya, Har, karena kita butuh mereka, kita butuh anak-anak. Kok gue kayak tua banget ya, maksud gue kayak kami tuh butuh, ya aku dengan anak 20-an tuh kan jaraknya udah hampir 10 tahun ya, lebih lah gitu, sehingga kami tuh butuh ide liar kalian gitu. Nah tapi sebagai generasi yang ada di tengah-tengah nih, gue kan di tengah-tengah nih, dari pemodal sama yang gak punya modal, kita kan di tengah-tengah, Har, ngerti gak sih? Menurutku daripada kita menyalahkan mereka ya, Har, daripada kayak kalian tuh gak boleh kayak gini, kalian tuh salah kayak gini-gini, menurutku tuh tanggung jawab kita, Har, untuk menjembatani. Jadi I'm done blaming ya. Gue sendiri yang kita lakukan di podcast ini kan juga kita berusaha menjembatani gitu. Ini loh pemikiran orang tuamu, ini loh pemikiran kalian, coba deh approach-nya tuh beda gitu. Menurut gue tuh tanggung jawab kita ya, Har, kayak pemodal itu butuhnya kayak gini. Terus mereka tuh maunya kayak gini. So what they need and what they want tuh kan gak match. Nah, tugas kita ya, Hari, kita tuh harus jadi translator. Untuk
gini loh, orang tua kalian tuh sebenarnya maksudnya kayak gini. Kalian tuh maksudnya apa? Ya, Tugas generasi yang ada di tengah-tengah itu adalah untuk mengarahkan supaya generasi yang lebih muda tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan dulu, tapi juga di satu sisi generasi yang lebih tua ini bisa mengerti dan bisa memberikan support, karena dengan begitu yang ini akan lebih kencang. Benar. Daripada kita pada saat itu. Karena untuk para generasi milenial juga ya, mereka harus mengerti bahwasanya ada perbedaan zaman dan privilege untuk anak-anak sekarang. Mungkin untuk generasi boomers pada saat itu ketika mereka di usia 20-an, mereka itu masih perlu membantu orang tua mereka itu untuk membajak sawah, untuk mencari sesuap nasi. Sedangkan literally loh. Iya, sedangkan anak-anak zaman sekarang itu udah berbeda. Mereka udah bisa makan 3 kali sehari, terus mereka juga jauh lebih sejahtera. Walaupun kita tahu ya, maksudnya di Indonesia sendiri bahkan masih ada kawasan kumuh, ataupun di Afrika sana masih banyak orang yang belum bisa memenuhi makan 3 kali sehari misalnya. Tapi dari segi kesejahteraan manusia tuh terus meningkat. Data dunia kan. Benar. Jadi apa yang mereka kejar bukan lagi hanya untuk mencari makan, tapi mereka mencari kepuasan lain selain memenuhi kebutuhan sandang mereka. Jadi mereka lebih mencari kebutuhan tersier sekarang jadinya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk mencapai hidup yang lebih meaningful dan untuk memberikan dampak yang lebih baik ke orang-orang. Karena menurutku waktu itu ya waktu aku datang ke Art Science Museum di Singapura itu dia tuh bikin short film dan itu kena banget sih di aku. Jadi gini, kayak sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang di generasi ini itu adalah hasil dari belajar kita terhadap apa yang dilakukan generasi sebelumnya, bener nggak? Yes. Jadi kalau misalnya generasi yang atas tuh hanya menyalahkan generasi yang bawah, itu juga nggak adil gitu loh. Karena kami produk kalian gitu loh, dan kami belajar dari apa yang kalian lakukan gitu. Nah, di film itu tuh menyebutkan bahwa dulu tuh kan di zaman revolusi industri, siapa yang bisa memanfaatkan resource yang paling banyak, mereka akan jadi paling kaya. Ya nggak sih? Sehingga banyak orang menjadi tamak. Kan sifat manusia itu kan rakus ya salah satunya. Seven Deadly Sin itu kan kita punya sifat kerakusan itu. Kalau bisa gue tambah kaya, kenapa gue nggak melakukannya gitu. Nah dari situ kan kita tahu kerusakan alam kayak apa. Sekarang kehidupan kita semakin beratnya kayak apa. Karena dari semua ketidakbijaksanaan itu, generasi bawah tuh kan ngelihat kayaknya kalian tuh nggak mikirin panjang gitu loh. Kalian tuh mikirin bener-bener ya udah yang gue tahu aja, harusnya kayak gini. Nah sehingga kita tuh kan merasa bahwa lah terus hidup gue tuh gimana? Kami kan yang masih muda, kami yang masih lama di sini gitu loh. Kami harus memikirkan resource yang bisa renewable, reproducible, dan less damaging gitu-gitu lah. Kita tuh kan memikirkan sesuatu yang sustainable. Nah ini kan patah ya. Kita tuh kan mikirnya panjang, sustainable. Itu kan pasti kan prosesnya panjang, dari mulai perbaikan dulu, terus kemudian revitalisasi lagi dan rejuvenate segala macam, itu kan berat. Nah di satu sisi mereka tuh merasa kayak itu nggak ngasilin uang gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak iya mungkin itu bagus, tapi sampai kapan kalian mau kelaparan? Nah gitu loh, jadinya tuh patah. Nah generasi yang menurut generasi kita hari terutama ya, kita tuh harus menjembatani gitu loh, kayak iya oke, patah, tapi ya ini kan karena kalian juga gitu loh. Dan yang di sini juga dikasih tahu, oke, kalian mau ngerjain ini tapi butuh waktu ya, jadi kalian harus tetap mengerjakan sesuatu dulu supaya kalian tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan ke kalian, kayak gitu-gitu loh. Jadi tuh harus dicari tengah-tengahnya, karena dunia sudah berubah, kehidupan sudah berevolusi. Dari yang awalnya kita bekerja hanya untuk mendapatkan suap nasi, tapi sekarang kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk orang lain juga, untuk memberikan dampak dan membantu orang lain supaya hidup kita ya lebih sejahtera bersama, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, jadi ketika kita punya purpose dalam hidup, kita juga nggak boleh semena-menanya. Kita juga harus bisa bertanggung jawab dan memastikan tujuan kita itu tidak menyakiti orang lain. Tapi memang harus diakui bahwasanya anak-anak zaman sekarang ya, ketika mereka punya purpose, tujuan hidup atau sesuatu yang ingin mereka lakukan, banyak dari mereka yang tidak mendapat dukungan dari orang tua. Nah, kira-kira nih Ci, untuk anak-anak zaman sekarang nih, untuk Gen Z lah, ada gak sesuatu yang bisa kita berikan ke mereka walaupun mereka tidak mendapatkan support dari orang tua, walaupun mereka udah bertanggung jawab ya. Tadi kan kita ngebahas kalau misalnya kita punya purpose, tapi ada baggage dulu nih yang belum kita selesaikan. Karena kita harus selesaikan dulu. Nah sekarang untuk anak-anak yang memang masalahnya itu ada di generational gap, artinya terdapat perbedaan informasi dari orang tua mereka sama anak-anak zaman sekarang yang ingin mencapai tujuan hidup mereka sendiri. Ya walaupun mereka udah bertanggung jawab ya atas baggage mereka sendiri. Apa sih kira-kira yang harus mereka lakukan supaya hubungan mereka dengan orang tua mereka
bisa berjalan dengan baik dan lingkungan sekitar juga bisa berjalan dengan baik. Semakin aku dewasa, aku tuh menyadari bahwa karena aku dulu aku lama ya jadi penulis, bukan sempat ya, aku lama jadi penulis gitu. Kadang-kadang kita tuh mempertanyakan hal yang salah, Hari. Kadang-kadang kita nanya apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memilih meninggalkan mimpiku? Apakah harus aku memilih orang tuaku? Apakah aku harus meninggalkan kebahagiaanku? Apakah aku harus dimulai dari apa? Pada saat aku jadi penulis, pertanyaan kebanyakan penulis awal itu adalah apa cerita yang aku harus buat? Supaya berbeda dari yang lain, karena aku pingin beda dari yang lain. Aku selalu dikasih tahu sama editorku pada saat itu. Aku pernah kerjasama sama editor senior di beberapa publisher yang kalian pernah dengar. Mereka selalu ngomong, jangan tanya apa, tanyanya gimana. Gimana maksudnya itu? Apapun cerita yang mau kalian buat, apapun kehidupan yang mau kalian jalani, bagaimana kalian menjalaninya. Jadi nggak masalah, kalian mau jadi apapun, terserah. Tapi gimana kalian menjalaninya, itu yang matters. Jadi kalau misalnya tadi Hari bilang, gimana cara, ya kan pertanyaan Hari udah benar ya, kayak gimana caranya supaya kalian tetap semangat gitu ya, atau tetap kalian ngejar yang kalian mau. Nah, pertanyaannya tuh pertama di kepala kalian tuh harus diubah dulu. Jadi jangan kayak, apakah aku harus meninggalkan mimpiku? Ngerti gak sih? Kayak pertanyaan tuh harus dibongkar dulu, apakah aku harus ngikutin orang tuaku? Kalian bisa melakukan semuanya. Gimana? Pertanyaannya itu gimana aja. Kalau kalian, jadi coba tentukan dulu, oke, cerita hidup yang aku mau itu adalah aku tetap bertanggung jawab pada, ini yang aku suggest ya, aku dan Hari suggest, aku tetap mau bertanggung jawab pada apa yang sudah diberikan kehidupan ini ke aku, berterima kasih atas itu, termasuk baggage-nya ya. Iya, dengan semua masalah dan berkat-berkatnya, and all the problems and the blessing gitu. Nah kemudian dari situ, oke, karena aku sudah bertanggung jawab atas itu, oke, aku tetap punya kehidupan yang aku mau, sehingga aku punya cerita yang bisa aku turunkan ke orang, yang bisa diceritakan, kalian mau cerita hidup kalian ceritakan ke orang. Pertanyaannya itu gimana gitu loh. Kalian itu dulu. Jadi tanamkan dulu, oke, aku tuh harus gimana. Kenapa kok aku dan Hari pengen ngedorong kalian tetap ngejar apa yang kalian mau, meskipun tidak mungkin cepat. Kalau kalian punya banyak baggage, kalau kalian tuh punya banyak rantai-rantai di belakang, tentu kalian jalannya lambat gitu loh. Tapi jangan berhenti. Ya udah, jalan pelan-pelan gitu. Dan memang tentu tidak akan cepat gitu. Jadi kalau yang lain cepat, nggak usah stres karena beda baggage. Iya benar. Compare tuh ya buat apa? Kalau kalian mau potong semua baggage itu, kalian gak bahagia. Udah gak usah gitu loh, gak usah compare gitu loh. Ya kan? Dan tentunya kalian butuh banyak kekuatan. Yang mau aku kasih tahu adalah tetap jalanlah. Karena semua data itu menunjukkan bahwa ketika kalian mengejar apa yang kalian mau, data-data di US ya, ini data US ya. Ketika sebuah perusahaan itu meng-hire orang atau mempekerjakan orang untuk mengerjakan apa yang mereka suka, produktivitasnya itu bisa meningkat 300 miliar dolar dibandingkan di perusahaan-perusahaan yang hanya mengerjakan apa yang disuruh atau apa yang harus gitu. Angka ini aku tuh ingin menunjukkan ke kalian bahwa kalau kalian ngejar apa yang kalian mau, nantinya tuh pasti ada hasilnya gitu. Dan gapnya itu pasti besar banget daripada kalian benar-benar cuma mengerjakan apa yang harus aja gitu. Gapnya tuh memang mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nantinya itu akan, setelah kalian tua, setelah kalian bertahun-tahun, itu gapnya akan kelihatan banget gitu. Jadi jangan nyerah. Secara angka datanya ada. Kalau kalian benar-benar ngejar yang kalian mau, dan kalian nggak nyerah meskipun seberat-beratnya, itu akan ada. Dan yang kedua, justru sebaliknya sekarang adalah ketika kalian itu mengerjakan apa yang harus sambil mengerjakan apa yang kalian mau, tanpa kalian sadar produktivitas kalian itu bisa meningkat minimal 20%. Dan itu, jadi misalnya Hari, kamu harus bekerja di perusahaan gitu ya, untuk menghidupi apapun yang kamu harus hidupi, sambil kamu di sampingnya punya pekerjaan lain. Nah, di sini kan kamu mungkin berat, di sini adalah kamu have fun gitu. Ternyata apa yang kamu have fun itu membuat kamu tuh lebih kreatif, membuat kamu tuh lebih solutif, membuat kamu tuh lebih menyenangkan dan segala macamnya. Dan itu ternyata membuat kamu punya karir yang jauh lebih enhanced, jauh lebih gampang diangkat, jauh lebih disukai klien, jauh lebih dapat komisi, jauh lebih dapat performance appraisal kayak gitu-gitu. Di pekerjaan yang harus kita kerjakan karena yang kita harus berat bertanggung buat jawab. Yes, jangan langsung dilepas. Jadi gini, jangan berpikir bahwa kalau gue nggak kejar langsung yang ini pasti gue nggak dapat. Data tidak menunjukkan seperti itu. Data menunjukkan kalau kalian tetap bisa mengatur waktunya, itu justru akan jadi hasil yang apa ya, sinergis ya, yang 1 tambah 1 12 itu loh. Apa itu namanya? Sinergis ya, kayak gitu lah. Kayak gitu. Jadi jangan nyerah, tapi juga nggak usah buru-buru banget. Coba sambil pelan-pelan, sambil berproses, kalian jelaskan ke orang yang
penting buat kalian, sambil buktikan juga. Karena yang paling penting dalam proses itu yang aku dan Hari juga jalani, ketika kita berproses, kita tuh sebenarnya banyak belajar juga. Kita tuh banyak salah juga gitu. Ternyata juga, ternyata apa yang gue pikir dulu gini salah gitu-gitu ya. Nah, sehingga kita lebih rendah hati dalam berproses itu gitu. Berarti kuncinya itu adalah ngebalance apa yang harus kita kerjakan dan apa yang mau kita kerjakan. Yes, balik lagi ke situ pasti. Kemampuan kita untuk mau sabar dan bijaksana sambil menunggu waktunya tepat. Sampai menunggu pohonnya itu berbuah dan buahnya itu bisa kita nikmati. Nice, ya. Karena untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, apalagi dengan baggage yang kita punya, sudah pasti itu akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai itu. Dan satu-satu yang kita butuhkan adalah kesabaran untuk ngebalance keduanya. Itu penting banget sih. Have faith. Dan mungkin itu aja buat episode. Tunggu. Apa tuh? Jangan di-cut dulu. Jangan tutup. Apa tuh? Oke, apa tuh? Yang di awal belum terjawab, Jerry. Oh, oke. Pertanyaan mengenai minggu lalu belum terjawab. Pertanyaan mengenai mana yang lebih penting? Tidak punya pasangan di usia 50 tahun atau tidak punya teman ya? Iya, pertanyaannya. Oke. Kayaknya gue lebih memilih untuk gak punya teman tapi punya pasangan di usia 50 tahun. Karena menurut gue sebanyak apapun teman kalian saat kalian usia 20-an sekarang ya, ataupun masih remaja atau saat kalian masih muda lah, suatu saat nanti mereka tuh pasti bakal punya kehidupan masing-masing juga, punya istri, punya anak, dan kalian bukan jadi prioritas lagi. Mungkin sekarang kelihatan lebih asik lah kalau misalnya kita punya banyak teman, karena kapanpun kita mau ngajak keluar oke-oke aja, terus lebih bebas, gak terikat. Tapi percayalah, kalau misalnya kalian menemukan orang yang tepat dan kalian jadikan istri, mereka lah yang akan menemani kalian sampai akhir hayat kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang menurut gue perlu banget buat diperjuangkan sih daripada teman-teman kalian ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan teman kita begitu aja. Tapi menurut gue pasangan itu lebih diprioritaskan ketika gue di usia 50 tahun nanti. Karena setelah gue pikir-pikir ya, mereka itu juga sebenarnya anak dari sebuah keluarga gitu. Dan mereka rela untuk meninggalkan keluarga mereka dan memilih untuk hidup bersama kita, bersama lu lah, bersama kalian sampai tua nanti. Jadi jangan sampai kalian itu menyanyiakan orang yang sudah rela untuk mengorbankan keluarga mereka demi kalian hanya untuk teman-teman kalian yang pada saat nantinya, yang gue percaya ya, di usia ke-50 mereka tidak akan menjadikan kalian sebagai prioritas. Dan kalau misalnya sudah ketemu orang seperti itu, prioritaskanlah mereka. Menurut gue seperti itu. Itu tadi pendapat Hari. Aku pengen tahu sih, kalian gimana? Kalau misalnya kalian pernah, ya kan kalian kan dari range usianya kan luas nih ya pendengar kita kan ada yang dari 18 sampai 55 tuh ada. Jadi aku pengen tahu sih pendapat kalian kayak apa. Coba komen di bawah. Coba komen di bawah. Dan buat aku dan Hari, ini penting untuk kalian ingat ya bahwa ini adalah apa yang Hari ucapkan sekarang gitu. Jangan pernah menjadikan ini sebagai bahan untuk nanti di masa depan, dulu aja ngomong gini. Kalau orang omongannya berubah, itu bagus. Berarti dia bertumbuh. Kita belajar gitu. So, ini bukan jawaban yang paling benar dari Hari. Ini adalah pendapat Hari sekarang. Aku pengen tahu pendapat kalian sekarang. So, silahkan komen di bawah. Dan sebelum Hari closing lagi, apa tuh? Aku punya pertanyaan lagi buat Hari untuk dipikirkan sampai 1 minggu ke depan. Oke, apa itu? Tadi kan kita kan ngebahas soal orang tua dan anak ya, salah satunya. Kita tahu bahwa sebagai anak itu kan tentu saja paling enak kalau merasa disayang. Menurutmu Har, mana yang lebih berat? Apa tuh? Tidak pernah mendapatkan kasih sayang secara langsung, jadi disentuh sama orang tua, jadi jauh gitu, rasanya tuh jauh gitu, tapi mendapatkan pujian terus, jadi kayak terus dihujani dengan pujian-pujian. Jadi kadang-kadang kita merasa kok kayaknya omongannya tuh kosong gitu ya, ngerti gak sih? Karena kita nggak merasakan itu, atau yang kita merasakan kayak mereka sayang tapi tidak pernah terucapkan, tidak pernah ada kata-kata gitu. Jadi itu hanya perasaan kita. Itu ibaratkan kalau misalnya LDR lebih banyak komunikasi dengan ucapan, atau yang tidak LDR tapi sering ketemu bareng gak sih? Iya, tapi juga nggak pernah ada ucapan yang benar-benar jelas bahwa gue sayang sama lu gitu. Oke, baiklah.
berikan saya waktu buat 1 minggu ke depan. Ntar gue jawab di episode minggu depan. Dan itu aja buat episode kali ini. Dan semoga episode kali ini itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya kalian sedang punya tujuan hidup, tapi ada beban atau tanggung jawab yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Dan until next time, bye-bye. Bye-bye.